Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Hurairah, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Seorang laki-laki membeli sebidang tanah, fawajada alladhi ishtaral aqara fi aqarihi jarratan fiha zahab. Orang tadi beli sebidang tanah, ternyata di dalam tanah itu ada guci. Ya, bahasa kitanya nemu harta karun. Di dalam gucinya ada emas. Faqala lahu alladhi ishtaral aqar khudh zahabaka minni. Innama ishtaraitu minkal arda wa lam abta' minkal zahab. Kata orang yang beli tanah tadi ke penjualnya, nih ambil ini emas kamu, karena saya itu beli tanah bukan beli emas. Masya Allah, kalau bapak beli tanah terus nemu emas di dalamnya gimana pak? Balikin apa ambil? Balikin, Masya Allah. Ini jujur banget nih orang ya. Masya Allah. Apa kata penjualnya? Innama bi'tul arda wa ma fiha. Gak kalah jujur yang jualnya. Sesungguhnya aku menjual tanah itu beserta isi-isinya. Gak mau pak. Kalau kita rebutan emas, ini gak mau emas. Allahu Akbar. Sampai di panggil satu hakim. Gimana nih? Nah, inilah kejujuran seorang hamba, sama sekali tidak mau menikmati yang bukan haknya. Yang beli tanah tadi merasa itu bukan haknya, karena dia niatnya beli tanah. Yang jual tanah juga merasa itu bukan haknya, karena sudah dijual. Ini dua-dua ini, nah ini namanya sifat apa pak? Waro'. Menjaga diri dari yang syubhat, menjaga diri dari yang haram, ya Masya Allah. Kemudian sampai fatahakama ila rajulin. Dua orang ini yang nggak cinta dunia lah, kita julukinya begitu ya. Berhukum kepada satu orang. Faqala alladhi tahakama ilaihi, maka hakim tadi bilang kepada kedua orang tadi, yang dua-duanya nggak mau emas. Alakuma walad, kalian punya anak nggak? Faqala ahaduhuma, salah seorang di antara mereka, li ghulam, saya punya satu anak laki-laki. Waqala al-akhar, yang kedua bilang, li jariyah, saya punya anak perempuan. Apa kata hakim tadi? Ankihul ghulamal jariyah, nikahkanlah anak laki-laki ini ke perempuannya tadi. Wa anfiqu ala anfusikuma minhu wa tasaddaqa. Emas tadi jadi apanya? Maharnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kedua mempelai tadi. Masya Allah. Nah, ini cerita zaman dulu Pak ya, di zaman Bani Israel. Rasulullah SAW menceritakan tersebut. Ini ada di riwayat Imam Muslim dalam Al-Aqdiyah. Nanti bisa dilihat ya. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut? Betapa indahnya ending seseorang yang tidak cinta dunia. Masya Allah. Dan selalu kejujuran itu akan berujung dengan
keberkahan. Kemarin saya ngajar ngaji ya, salah satu rumah ya, Masya Allah sekeluarga. Ada suami, istri, ada iparnya, di situ ada pegawainya juga. Istrinya ini cerita, ya Masya Allah ya, mungkin udah akrab, deket. Lagi kajian itu cerita bagaimana mereka nikah. Jadi si istri ini masih kuliah, si suaminya ini dulu pas melamar, yang ngajak nikah, belum kerja. Otomatis orang tua laki-laki nggak ngizinin dong. Nanti anak saya nikahin anak orang, mau dikasih makan apa? Dikasih makan nasi, Pak ya? Dikasih makan apa? Apa jawab orang tua perempuan tadi? Beliau sudah belajar, ya sudah ngaji, sering nyimak kajiannya Ustadz Khalid Basalama. Beliau bilang, nikah. Mendingan saya nambah 1 porsi makan di rumah saya daripada anak saya berzina. Subhanallah. Itu Pak orang tua yang memikirkan keselamatan anak perempuan. Mendingan nikah. Gak apa-apa, masih ada bapak. Bapak masih hidup, masih kerja. Subhanallah. Ini kadang-kadang pemikiran yang sederhana, simpel begini, orang-orang gengsi, Pak. Karena nikah itu beratnya di mana, Pak? Gengsinya. Nikah gratis nggak, Pak? Gratis. Datang ke KUA, akad sah. Tapi kan karena gengsi, pengennya di rumahnya atau di gedung, naibnya dipanggil. Kalau manggil naib, amplopin naibnya nggak, Pak? Kalau kita datang ke KUA, gratis nggak? Gratis. Itu cerita, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, nikah itu belum kerja suaminya. Paginya lamaran, siangnya akad, Pak. Ini karena bapak ini sudah ngaji, nggak mau jaraknya lama berbulan-bulan, khawatir anaknya terjatuh ke dalam perzinahan. Nah ini berawal dari rasa takut kepada Allah, khawatir keluarganya berbuat dosa, Allah berkahi. Ya, nggak berapa lama nikah, Masya Allah, dapat kerjaan suaminya. Ya. Kerjaan, setelah berapa lama kerja, berapa tahun kerja sambil usaha, ternyata enakan usaha. Kalau usaha kan enaknya kita, Pak ya. Lagi semangat ya, ayo, lagi mau istirahat, tutup usahanya, istirahat. Ala kulli hal, itu pemikiran yang sederhana, simpel, tapi menyelamatkan keluarga kita. Kita kadang-kadang harus punya muka tembok, Pak. Kan kuping ini kadang-kadang panas diomongin tetangga, bener nggak? Ya, fitnah sana sini, Masya Allah, tetangga itu tanpa mereka sadari, ya, apa namanya, membuat kehidupan seseorang sesak. Tapi itulah, kalau udah belajar agama, bismillah. Ya, mendingan saya nambah 1 porsi makan buat menantu, tapi anak saya selamat dari perzinahan. Masya Allah. Ya, ini buah dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, betapa indahnya ending dari kejujuran, ending dari rasa takut kepada Allah. Kemudian berikutnya, Nabi Muhammad SAW bercerita, masih dari Abu Hurairah ya, salat as-subhi summa aqbala 'alan nas. Rasulullah SAW selesai salat subuh kemudian balik kepada jamaah. Cerita, baina rajulun yasuqu baqarah idrakibaha fadarabaha faqalat inna lam nukhlaq lihadza innama khuliqna lil harsi. Nabi cerita, ada seorang laki-laki yang menggiring sapinya, kemudian sapi itu dinaikin, kemudian dipukulin, kayak naik kuda itu loh, dipaksa suruh cepet gitu. Tiba-tiba sapinya bicara, inna lam nukhlaq lihaza, kata sapinya, sesungguhnya kami diciptakan bukan untuk ini.
Sapi itu bukan diciptakannya bukan untuk kendaraan yang cepat kayak kuda terus disabet suruh lari-lari gitu, enggak. Kata sapi tadi, innama khuliqna lil harsi. Sesungguhnya kami diciptakan untuk membajak sawah. Jamaah yang hadir heran, subhanallah, baqaratun takallam. Ya, maha suci Allah, sapi bisa bicara. Ya mungkin sebagian manusia yang baru masuk Islam ya bilang kayak gitu, heran dengar Nabi cerita sapi bisa bicara. Padahal kalau kita baca Al-Quran, jangankan sapi, tangan aja bisa bicara, kaki bisa bicara. Yang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan terkenal nanti di akhir zaman peperangan antara Yahudi lawan kaum muslimin. Nabi mengabarkan bagaimana? Pohon berbicara, batu berbicara. Ya muslim, hadal yahud, hadal kafir. Kasih tahu, wahai muslim ini, wahai mukmin ini, di belakang saya orang Yahudi. Mereka kalah kan? Dajjal kan terbunuh. Kemudian lari tunggang langgang, nyumput di belakang pohon, di belakang batu. Akhirnya pohon dan batu itu berpihak pada kaum muslimin, dikasih tahu. Kita orang mukmin, orang beriman, Nabi ngomong bagaimanapun yang nggak masuk akal, nggak masuk logis, sami'na wa amanna. Maka Nabi menanggapi ucapan jamaah tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa inni u'minu bihadza ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku beriman dengan cerita ini karena Nabi berkisah lewat wahyu. Surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, tidaklah Nabi berbicara kecuali sesuai dengan wahyu. Nabi berbicara itu enggak mengikuti nafsunya Nabi, tapi bicaranya sesuai dengan wahyu. Makanya nanti pada beberapa riwayat yang lain akan sering didapati ketika orang bertanya kepada Nabi, Nabi itu diam sejenak, enggak langsung jawab. Kenapa? Nunggu wahyu, nunggu hidayah, bimbingan dari Allah SWT, ilham ya, nunggu wahyu baru dijawab. Yang menarik di sini Nabi bilang apa? U'minu bihadza ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman terhadap hal ini, Abu Bakar juga beriman, Umar juga beriman. Lihat. Menggambarkan apa ini? Keutamaan Abu Bakar dan Umar. Saya pernah dengar ceritanya Ustaz Khalid Basalama ketika cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan Abu Jahal dan yang lain-lain itu mengkompori penduduk Mekah. Ini pas ini momen untuk mendustakan Nabi. Karena Nabi ceritanya nggak masuk di akal. Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian sebelum subuh sudah balik lagi di Mekah. Nggak masuk akal ini. Karena pada waktu itu kalau ingin melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, pada waktu itu ya, kalau yang mengendarai kuda itu pemuda yang sehat, kudanya bagus, itu 1 bulan baru nyampe. Ketika itu, bolak-balik 2 bulan. Loh ini Ba'da Isya malam berangkat, sebelum subuh udah di Mekah lagi. Nah ini kesempatan bagi tokoh-tokoh musyrikin Mekah untuk mendustakan Rasulullah SAW. Dikomporin tuh yang lain semua. Terakhir yang belum terpengaruh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu lagi di luar Mekah. Akhirnya orang-orang musyrikin Mekah datengin Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sahabatmu berkata demikian, cerita tuh. Katanya dia pergi malam-malam dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke di atas langit 7 Sidratul Muntaha, terus sebelum subuh udah balik lagi di Mekah. Apa jawab Abu Bakar? Betul beliau bilang begitu? Aku beriman. Apa bedanya aku mempercayai cerita ini, sedangkan sebelumnya aku percaya Nabi Muhammad SAW
di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di malam hari, mendapatkan berita dari zat yang ada di atas langit yang ketujuh. Apa bedanya? Paham nggak maksud saya? Apa bedanya saya percaya Nabi berangkat ke langit ketujuh, berbicara dengan Allah, dengan saya percaya pagi hari, sore hari, Nabi mendapat berita dari zat yang berada di atas langit yang ketujuh. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Aku beriman. Masya Allah. Semenjak itu Abu Bakar lebih diagungkan lagi, dihormati lagi oleh para sahabat yang lain. Padahal sebelumnya sudah disebut apa? As-Siddiq. Selalu membenarkan. Abu Bakrin itu artinya apa, Pak? Bakrin itu artinya apa? Bakr. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukratan, apa artinya bukratan? Pagi. Orang kalau berangkat ke tempat kerja pagi-pagi, berangkat sekolah pagi-pagi, itu disebutnya bakr. Apa ya bahasanya? Tak-tak. Bahasa Banten. Wih, tak-tak amat. Pagi amat gitu tuh. Karena orang tampil, paling bersegera, maka disebut Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau orang yang paling pertama beriman. Ada di dalam hadis Nabi bilang apa? Tidaklah satu orang aku tawarkan Islam melainkan di dalam hatinya ada keraguan-raguan. Nah, zaman itu ada orang aku jadi nabi. Gimana mengimaninya? Zaman itu ya. Hampir setiap orang aku tawarkan Islam melainkan itu dadanya itu ada keraguan-raguan, kecuali Abu Bakar. Nah, ini tidak menafikan Khadijah, Ali, Zaid bin Harisah, enggak ya. Ini hanya bahasa. Saking banyaknya manusia yang kalau dengar tentang Islam ragu-ragu dulu, baru habis itu beriman. Kalau Abu Bakar enggak. Abu Bakar enggak. Dengar tentang Islam, tidak ada keraguan sama sekali di dalam hatinya, langsung beriman. Maka disebut Abu Bakar. Nah, setelah kejadian Isra Mi'raj itulah beliau dijuluki apa? As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Kemudian habis itu Nabi cerita, wa baina rajulun fi ghanamihi idza 'ada az-zi'bu fa dhahaba minha bi syatin. Kemudian ada seorang laki-laki yang kerjaannya ngangon kambing, ya, bisyatin, gembala kambing. Fatuliba hatta kana, kemudian kambing tadi diambil sama satu ekor serigala. Fatuliba hatta ka'annahu tanqadaha minhu. Masya Allah, ini gembala ini nggak takut sama serigala, Pak. Kambingnya diambil serigala, dikejar serigalanya, dicari, diambil lagi kambingnya. Pokoknya kambing itu diselamatkan dari serigala. Faqala lahu dzibu istanqaztaha minni faman laha yawmas sab'i yawma la ra'iya laha ghairi. Kamu menyelamatkan kambing itu dari saya. Ini serigala yang ngomong gitu, Pak. Lalu siapa nanti yang menyelamatkan kambing ini di hari ketika nggak ada yang jagain kecuali saya? Ini satu riwayat begitu ya. Lagi-lagi jamaah bilang, Subhanallah, zibun yatakallam. Subhanallah, serigala bisa bicara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inni u'minu bihadza ana Abu Bakrin wa Umar. Sungguh aku beriman terhadap cerita ini. Aku beriman, Abu Bakar juga beriman, Umar juga beriman. Kalau di riwayat yang lain, tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat diantaranya adalah nanti, ya, hewan bisa bicara, benda-benda mati bisa bicara, Pak. Bahkan anggota badan bisa bicara. Itu kejadiannya sebelum hari kiamat. Gimana ceritanya? Abu Hurairah cerita. Jadi ada seekor serigala datang ke penggembala kambing, kemudian serigala tadi ngambil satu ekor kambing.
sama gembala tadi dikejar, Pak. Dikejar, diambil lagi kambingnya, serigalanya apa ya bahasa kita ya? Bad mood. Tahu bad mood nggak, Pak? Apa bahasa bete? Iya, karena ini diceritain serigalanya itu sambil duduk lesu, lapar, Pak, belum makan. Mau makan, makanannya malah diambil yang punyanya. Sambil duduk lesu, ya, ekornya ditaruh di antara dua pahanya, dia ngomong gimana? Serigala tersebut berkata, "Amatta ila rizqi razaqanihillahu azza wa jalla intaza'tahu minni." Kata serigala, teganya dirimu mengambil rizki yang telah Allah karuniakan kepadaku. Kemudian engkau tarik lagi kambing itu. Gak ngelawan serigalanya. Ya mungkin lapar ya, lemah, lemes, gak ada tenaga. Subhanallah. Oh, begitu serigalanya. Ya, tallahi in ra'aitu kal yaumi dzi'ban yatakallam. Penggembala tadi bercerita, demi Allah, tidaklah aku pernah melihat kejadian sebagaimana hari ini. Ya, kemudian serigala tadi balas lagi. Berarti dialog ini ya. Kata serigala tadi, ajabu min hadha rajulun fin nakhalati bainal harrataini yukhbirukum bima madha wa bima huwa kainun ba'dakum. Kata serigala, ada yang lebih menakjubkan daripada kejadian ini, yaitu ada seorang laki-laki, siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW, yang tinggal di daerah yang penuh kurma. Di mana ini? Madinah, ya. Dan dia bisa mengabarkan apa yang terjadi ini, padahal dia datangnya kapan? Setelah kejadian ini. Paham nggak maksudnya? Jadi ini kejadiannya sebelum Rasulullah SAW diutus. Ya Allah, serigala mengabarkan apa? Datangnya Nabi terakhir. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innaha amaratun min amarati baina yaday as-sa'ah. Kejadian itu adalah tanda-tanda di antara sekian banyak tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Qad awshaka ar-rajulu an yakhruja fala yarji'a hatta tuhadditsahu na'lahu wa sautuhu ma ahdasa ahluhu ba'da. Tadi saya bilang apa? Benda mati bisa bicara. Ini Nabi SAW bersabda, ya, di antara tanda-tanda sebelum hari kiamat adalah tidaklah seorang suami keluar rumah pergi, kemudian dia balik lagi ke rumahnya, melainkan sandalnya, kemudian cambuknya itu bercerita apa yang telah dilakukan oleh istrinya di rumahnya. Nanti itu terjadi. Ya, seorang suami pulang, itu sandalnya bisa bicara, kemudian cambuknya bisa bicara. Apa yang dikabarkan? Sesuatu yang dilakukan oleh istrinya di rumahnya. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Tadi riwayat siapa? Abu Hurairah. Sekarang riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Sadaqa walladhi nafsi biyadih la taqumu as-sa'atu hatta yukallimas siba'ul insa wa yukallimar rajula adabatu sautihi wa syiraku na'lihi wa yukhbirahu fakhizuhu bima ahdasa ahluhu ba'dah. Kata Nabi SAW, benar apa yang dikatakan Yahudi ini. Dia orang Yahudi, pernah cerita ke Rasulullah SAW diantaranya tentang serigala tadi. Ya, Nabi membenarkan perkataan orang Yahudi tadi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Saya ulangi Pak ya. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini sumpah Nabi, sering Nabi ucapkan di banyak hadis. Tahu nggak maksudnya apa Pak? Seakan-akan kita dikasih prediksi ya,
bahwa di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang mengingkari sifat tangan bagi Allah. Nggak percaya? Buka sebagian mushaf atau Quran Android, buka surah Al-Mulk ayat 1. Itu saya lagi ngajar di kelas, coba buka Al-Mulk ayat 1. Dibuka itu mushaf. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian terjemahan itu diterjemahin apa? Maha suci Allah yang seluruh kerajaan ada di dalam kekuasaannya. Padahal yadun artinya apa? Tangan. Penerjemah juga kan nerjemahin sesuai akidahnya. Iya enggak? Disitulah pentingnya kita belajar bahasa Arab, kemudian belajar akidah yang lurus. Sehingga kita tidak ikut-ikutan. Kalau sudah belajar bahasa Arab, belajar akidah yang lurus, baca buku, bahkan baca Quran terjemahan, kita tahu terjemahannya itu salah. Baca buku, kita tahu penulisnya itu salah dalam menjelaskan akidah atau yang lainnya. Nah, ini pentingnya kita belajar dasar-dasar. Ya, tangan diterjemahkan tangan. Ya. Di Al-Quran banyak diterangkan bahwa Allah itu punya tangan. Di hadis juga Nabi sering bersumpah. Itu apa Pak? Terjemahnya di situ apa Pak? Tangan atau kekuasaan? Apa itu Pak? Kekuasaan apa tangan? Kekuasaan. Yang benar itu terjemahannya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak tahu kenapa sebagian kaum muslimin menolak sifat tangan bagi Allah? Ketika dia mendengar Allah punya tangan, dia membayangkan tangan Allah sebagaimana tangan makhluk. Dan itu jauh dari sifat Allah, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat betapa agungnya ayat tersebut ketika Allah menafikan tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini kan penafian. Habis itu Allah tutup ayatnya dengan isbat. Wa huwas samiul basir. Makhluk itu tidak sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Saya tanya, makhluk punya pendengaran, punya penglihatan tidak? Iya. Lafaznya sama, sami' basir bagi makhluk. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun sami'an basira. Lihat. Ya kan? Allah sifatkan manusia sami', manusia basir. Manusia mendengar, manusia melihat. Manusia mendengar, Allah juga mendengar, tapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Manusia pendengarannya terbatas, Pak. Ini aja udah pakai speaker. Di teras kedengeran enggak? Ya? Di seberang sana rumah kedengeran? Enggak. Tapi nanti di padang mahsyar Allah hadir di situ, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Allah berbicara, itu manusia berapa triliun hadir, Pak. Tapi Allah berbicara di satu tempat, itu seluruh manusia mendengar sampai kepada pendengaran mereka dengan pendengaran yang sama. Kalau manusia kan enggak. Semakin jauh, semakin samar, semakin hilang kan suara kita kan? Beda dengan Allah. Allah Maha Kuasa, Pak. Allah sampaikan pembicaraan Allah itu sampai pendengaran manusia masing-masing. Nah, itu sempurnanya bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah setting pendengaran manusia ketika itu mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Maha melihatnya Allah sempurna. Kita melihat ini berapa meter ya? Bapak masih jelas pandangan berapa meter, Pak? 100 km masih jelas? Enggak ya, apalagi 1 kilometer. Rabun ini. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari di atas langit yang ketujuh itu Maha melihat dengan detail jelas.
Jangankan makhluk kasat mata, Pak. Sesuatu yang ada di dalam hati kita aja, itu Allah Maha tahu. Tuh, penglihatan Allah sempurna. Nah, kembali ke sini lagi ya. Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah. Oleh-oleh nih, Pak. Az-Zumar ayat 42. Ruhnya manusia itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruhnya manusia digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana? Yang ketika meninggal sama yang ketika tidur. Nanti lihat Az-Zumar ayat 42, itu luar biasa itu. Itu ayat yang kalau kita baca, insya Allah kita baca malam ini nambah iman kita. Ya, bagaimana kita takut roh kita tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzubillah. La taqumus sa'atu hatta yukallimus siba'ul insa. Hari kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi. Sampai kapan? Sampai hewan buas berbicara dengan manusia. Wa yukallimur rajula azabatu sautihi. Cambuk, ya, ujung cambuknya seseorang bercerita kepada pemiliknya. Wa syiraku na'lihi wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdatsa ahluhu. Tali sandalnya itu bicara kepada pemiliknya. Bahkan paha ini, Pak, itu mengabarkan, menceritakan kepada pemiliknya apa yang dilakukan istrinya setelah suaminya pergi dari rumah. Ini hadisnya sahih Muslim, Pak. Mau ngingkarin riwayat Muslim? Ya, subhanallah, luar biasa. Ya, la ilaha illallah. Ya, itu nanti. Kapan kejadiannya? Menjelang hari kiamat. Ada orang-orang yang ahli logika, ya, biasa mengandalkan akal. Diterjemahkan hadis ini ke teknologi yang sekarang, Pak. Ini kan benda mati nih. Iya nggak? Bisa bicara? Bisa. Ada orang-orang yang menerjemahkan ke situ. Kan dulu orang kalau ngomong di kamar sendirian dikira gila kan? Nah, sekarang ya nggak? Nah, orang tahu keadaan di Mekah padahal dia di Indonesia dikira gila, dikira dukun. Ya kan? Sekarang video call aja. Tahu sekarang ada yang lagi umrah, ada yang lagi haji, bener nggak? Mungkin kalau dulu ngomongnya tahun 80-an, tahun 70-an kita ngomong di Mekah itu sekarang lagi jam 3, sebentar lagi asar, kita dikira gila kalau dulu bicaranya kan. Tapi sekarang teknologi sudah maju, percaya semua, bisa dibuktikan kan. Jajal saudaranya lagi umrah di sana, coba video call. Sekarang jam berapa di sana? Jam 3, beda 4 jam kan, kita duluan kan. Ya, subhanallah. Tapi itu tafsiran yang kurang tepat, keliru. Jadi kita pahami secara zahir hadis, memang paha orang nanti bisa bicara, sandal orang bisa bicara, ya, cambuknya orang bisa bicara. Inilah ujian keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya iman, Mbak. Ya, kadang-kadang nggak masuk logika. Kemudian berikutnya, Rasulullah SAW cerita tentang seorang pemuda yang memberi minum kepada anjing. Betul, ada riwayatnya pelacur, ada riwayatnya pemuda. Betul, ya, dua-duanya ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. 'Atash itu apa, Pak? Bukan keras. Keras mah bahasa sini. Bahasa Jawa itu, Pak. 'Atasha, ya, 'atash itu artinya haus. Ya. Jadi ingat itu hadis Nabi. Rubba sha'imin laisa lahu min hadhi laisa lahu hadzu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa dia nggak dapat apa-apa dengan sebabnya itu, kecuali dapat apa? Lapar dan haus saja.
A'udzubillah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Banyak, Pak. Nabi bilang rubba shaimin, artinya apa? Banyak. Kenapa tuh, Pak? Kok dapat lapar, dapat haus dong? Apa sebabnya? Apa kata Nabi? Hah? Man lam yada' qawla zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang nggak bisa ninggalin perkataan dusta, siapa yang nggak bisa ninggalin bohong, maka Allah tidak butuh puasa orang tadi. Berarti model gimana nih yang dapat lapar sama haus doang? Puasanya cuman puasa nahan haus, nahan apa? Lapar doang. Matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, lisannya nggak puasa. Akhirnya dapatnya apa? Lapar haus doang, nggak dapat pahala, Pak. Nabi bilang apa? Rubba itu apa? Banyak. Terus bagaimana puasa yang diterima? Betul-betul lillahi ta'ala. Puasanya itu kalau yang mendefinisikan ulama ya khos alal khos. Ingat gak, Pak? Anggota tubuhnya semuanya puasa. Ya, lisannya puasa. Puasa dari apa ini? Lisannya puasa dari apa? Oh, banyak dosa lisan, Pak. Mencaci maki pemerintah. Ya, menyebarkan hoaks. Apa lagi, Pak? Hah? Dusta. Terus riba, namimah, sumpah palsu. Hah? Ucapan-ucapan syirik, ya. Saya lihat di konten tuh pemuda-pemuda tuh bilang apa? Demi apapun, la ilaha illallah. Syirik ini, Pak. Demi langit, Allahu Akbar. Minta ke langit lagi. Ngomong itu, wahai langit, begini-begini. Nah, la ilaha illallah. Astagfirullah. Ya, dengan sebab apa? Tidak belajar. Fawajada bi'ran fanazala fashariba thumma kharaja faida kalbun yalhatu ya'kulu saro minal atash. Pemuda tadi kehausan, kemudian turun ke sumur, masuk ke sumur, Pak. Jangan dibayangin sumurnya Indonesia ya. Jadi sumur di Timur Tengah sana itu besar, ada tangga tuh masuk. Nanti udah nyampe dasar tuh kayak genangan air gitu lah. Kayak danau tapi kecil, genangan air. Nah, itu bisa diciduk gitu. Gitu, Pak. Orangnya masuk ke dalam sumur. Ketika sudah selesai, hausnya hilang, dia sudah minum seger, dia keluar lagi, naik ke atas sumur, tiba-tiba di pinggiran sumur ada anjing yang sedang makan tanah, Pak. Biasanya kan kalau di pinggir sumur lembab ya. Ya bekas orang ngambil air itu kan, ember kan tumpah-tumpah di situ kan. Anjing ini nggak bisa masuk ke dalam sumur itu, dia makan tanah yang lembab tadi. Apa kata pemuda tadi? Laqad balagha hadzal kalbu minal atash mithlu alladhi kana balagha minni. Ini anjing kehausan kayak saya tadi ini. Fa nazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'u summa amsakahu bifihi. Orang tadi turun ke sumur, sepatunya dilepas, dipenuhi dengan air sepatunya, digigit sepatunya ya, hatta riqiya, sampai naik ke atas. Fasaqal kalba. Kemudian orang tadi kasih minum anjing. Fasyakarallahu lahu faghfaralah. Allah bersyukur kepada orang tadi, Allah ampuni dosa-dosanya. Kesimpulannya apa, Pak? Nabi bercerita ada seseorang yang Allah ampuni dosa-dosanya dengan sebab memberi minum kepada seekor anjing. Nabi sedang menerangkan bagaimana Allah itu zat yang maha asy-syakur, maha berterima kasih. Allah tidak pernah membalas kebaikan hambanya sama seperti yang dilakukan hambanya. Tidak. Pasti pembalasan itu lebih besar, lebih baik.
Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan seorang hamba sekecil apapun. Allah balas semuanya. Apalagi faedahnya? Kalau kasih minum seekor anjing saja bisa menjadi sebab dosa-dosa diampuni, bagaimana kalau yang kasih minum, yang dikasih minum sama kita siapa? Seorang mukmin. Istri bapak mukminah kan? Anak bapak mukmin dan mukminah kan? Besar pahalanya, Pak. Nah, disinilah akan menumbuhkan rasa harap kita kepada Allah. Bahasanya kita nanti di hadapan Allah bisa berhujah. Ya Allah, saya pernah mendengar hadis Nabi, ada seseorang engkau ampuni dengan sebab dia memberi seekor anjing minum. Aku memberi minum keluargaku dan keluargaku beriman kepadamu. Bagaimana ini kejadian kalau terjadi di hari kiamat nanti? Subhanallah. Ini akan menimbulkan rasa harap kita yang sangat besar. Ampunan Allah itu luas, rahmat Allah luas. Allah Maha Asy-Syakur, Maha berterima kasih, Maha membalas kebaikan hamba-hamba. Nah, dari sini kita kan semangat lagi ya, subhanallah. Apalagi Nabi pernah menerangkan uang yang kita belanjakan untuk orang miskin, untuk di jalan Allah, ya, wakaf, infak yang lain, uang kita belanjakan untuk keluarga kita, mana yang paling besar pahalanya? Keluarga. Menafkahi keluarga itu wajib. Sedekah ke orang miskin, infak di jalan Allah sunnah. Ya, ditambah lagi nafkah buat keluarga punya dua kebaikan. Kebaikan sedekah dan kebaikan silaturahim. Subhanallah. Kemudian berikutnya apa? Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apa. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita pandang remeh selama ini, itulah yang diterima oleh Allah. Iya nggak Pak? Secara logika, semakin besar bentuk suatu ibadah, itu akan semakin sulit ikhlasnya. Contohnya apa? Bangun masjid, haji, umroh, itu ibadah besar bukan? Besar. Ciri-ciri ibadah besar itu nggak semua orang mampu melakukannya. Iya nggak? Masjid, Masya Allah megah. Ternyata donaturnya ada yang nyumbang 3M misalnya nih. Itu besar nggak Pak? Besar. Berarti kan harta dia berapa miliar lagi kan? Bangun masjid sendiri 3M. Tapi di kemudian hari orang itu bilang apa? Tahu nggak kamu masjid apa ya? Al-Hidayah misalnya, yang di kampung Serut sana itu kalau nggak ada saya nggak bakal jadi itu. La ilaha illallah. Ada nggak orang yang ngomong kayak gini? Kamu tahu masjid yang sebelah sana? Itu kalau nggak ada saya nggak bakal beres itu. La ilaha illallah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang besar di sisi Allah bernilai kecil sampai nggak ada nilainya gara-gara apa? Niat. Gara-gara niat. Orang berangkat haji, nabung itu berapa tahun? Niatnya apa? Biar di depan namanya itu ada haknya itu loh. Haji Imam Syafi'i, Masya Allah. Pas pulang haji, biasanya tetangganya bilang, Pak Ustadz, anaknya marah. Ustadz tuh udah haji nih. Astagfirullah. La ilaha illallah. Hati-hati. Hati-hati niat tuh. Hati ini lemah, Pak. Hati ini lemah. Ya. Hati ini mudah tergoyahkan ya. Ya, semoga Allah menjaga hati kita semua, menjaga niat-niat kita semua. Tapi sebaliknya perbuatan-perbuatan kecil, kata Nabi SAW, nanti di padang mahsyar di hari kiamat itu Allah tampakkan seluruh amal soleh seseorang hamba. Sampai-sampai ada orang mengut rambut di masjid tuh Pak. Selai rambut dia keluarin dibuang ke tempat itu Allah tampakkan. Ya kalau nggak ada rambut apa? Selang, tahu selang Pak?
pipet, sedotan. Ya Masya Allah, habis sholat sunnah pengen keluar masjid, ngelihat nih ada sedotan nih, diambil sama dia, taruh ke tempat sampah. Itu Allah tampakkan nanti. Kepikiran nggak? Ya Allah, bisa jadi ibadah-ibadah saya yang kecil, yang remeh, itu yang diterima sama Allah. Contohnya Pak, Bapak kasih makan seekor kucing. Ya. Apakah Bapak mengharapkan kucing itu bilang, jazakallahu khairan, kayak gitu? Enggak kan? Udah bismillah, kasih makan kucing, tinggalin, bener nggak? Kenapa ketika kita berbuat baik kepada manusia, kita mengharapkan manusia itu berterima kasih? Betul nggak Pak? Ya, subhanallah. Kadang-kadang itu setipis tisu Pak, nggak kerasa yang merusak keikhlasan kita. Nanti Allah uji. Kita ngasih sesuatu ke orang, orang itu lupa bilang terima kasih. Kalau di hati kita ngegerutu, ya orang nggak tahu terima kasih ini. Bilang syukron kayak apa, kayak ini nggak ngomong apa-apa. Berarti belum ikhlas itu Pak, belum ikhlas. Coba uji keikhlasan kita, kasih roti ke orang gila Pak. Orang gila, ya dikasih roti, rotinya diapain? Dibuang Pak. Marah nggak Bapak? Hah? Kalau Bapak lillahi ta'ala nggak marah Pak. Kebaikan Bapak sudah dicatat, sudah sampai kepada Allah. Iya nggak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, kalau kita ngasih kucing, kita nggak mengharapkan rasa terima kasih dia, kita nggak mengharapkan ucapan jasa. Kenapa ke manusia kita masih mengharapkan? Nah, disitulah ujiannya. Tapi beda kan Pak ya? Nanti ada fikih yang ngasih, ada fikih yang nerima. Fikih yang nerima, dia wajib berterima kasih, bersyukur. Malam yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa yang nggak terima kasih kepada manusia, dia nggak bersyukur kepada Allah. Apalagi puji pemberiannya, ya. Kemudian balas kebaikannya. Kemudian apa lagi? Doakan kebaikan. Itu yang dikasih objek. Tapi kalau untuk subjek yang ngasih, nggak boleh mengharapkan ucapan terima kasih, nggak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita kasih. Berat nggak Pak? Berat Pak. Lillahi ta'ala itu berat. Tapi keikhlasan itu jadi mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.